lagi ya teman-teman di channel Kujang Kembar Farm. Kali ini saya review di peternakan saya sendiri. Ini peternakan saya ya, saya namakan Kujang Kembar Farm seperti di channelnya ya. Karena sejarahnya Kujang Kembar Farm itu dulu sebelum saya terjun ke dunia YouTube, dulu waktu itu istri saya itu hamil, terus saya waktu di dalam mimpi itu saya diberikan kujang 2 itu, terus anak saya kembar yang saya namakan Kujang Kembar Farm. Itu sejarahnya ya teman-teman, cuplik sedikit aja. Oke ya teman-teman, di sini saya yang saya ternak itu metal, tapi ya agak kepala lemosin, Nah, untuk sapi ini dulu saya beli itu dapatnya di Bandar Jaya, tepatnya di pokoknya dekat Yakum Jaya sana, dengan harga 19 berapa gitu, pokoknya sampai rumah 19 punjul, saya lupa 19 punjulnya berapa. Ini posisinya bunting, sapi ini buntingnya perkiraan saya sambil nanti nunggu yang mau rokok sama yang mau nyuntik sapi satunya ini, perkiraan saya ini sekitar 6 bulanan, lebih kurang sekitar 6 bulanan. Tapi untuk pastinya nanti kita nunggu mantrinya datang terus rokok gitu aja ya teman-teman. Nah, untuk sapi yang kedua ini kameramen agak kesini dikit kameramennya bujuku ya teman-teman. Nah, ini sapi yang ini doro ya, ini doro, kita ngambilnya di tempat lapak Bos Mugi. Nah, ini sapi Jawa, ini sapi Jawa saya ngambilnya harganya 17,5, udah nyampe rumah ya. Ini sapinya seperti ini. Saya karena seneng sapi ini tuh dari kakinya pertama, terus dari kepalanya, terus dari ini ya teman-teman, gembelnya itu tembus sampai sampai puser, corong Jawa kanudel. Nah gitu. Nah, ini harganya 17,5 dulu saya ngambil. Hari ini saya mau IB untuk sapi ini, semoga 1 kali jadi ya teman-teman. Nah, kemarin saya sudah belajar dari peternak-peternak yang lain, gimana cara mengatasi cara IB dan sebagainya, terus cara mengatasi konsep-konsepnya dengan baik. Nah, saya terapkan di sini. Jadi saya juga punya ternak, juga saya belajar dari peternak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke cara pemberian pakan saya. Cara memberikan pakan ini dalam 1 hari itu 2 kali, kadang 3 kali, karena nggak pasti juga kan, karena saya juga keluar nyari konten buat teman-teman semua dan buat saya belajar juga gitu. Yang saya terapkan, yang pertama itu sebelum makan, sebelum dikasih rumput atau pakan fermentasi yang lain, saya combor dulu. Nah, ini comborannya ada onggo, terus saya kasih konsentrat, karena onggo itu kan kebanyakan dari lemak ya teman-teman, dari lemak, makanya saya kasih konsentrat. Untuk berapa persen protein dan sebagainya itu saya juga nggak ngerti berapa kandungan konsentratnya. Yang jelas kalau onggo itu banyak lemaknya ya teman-teman. Makan ini onggo saya tambah konsentrat. Ini ada sedikit janggal jagung ya, ini karena ada orang panen aja terus sama jenjetnya kemarin saya minta. Kalau ada ya saya kasih, kalau nggak ada ya kasih. Yang pokoknya untuk comboran itu, tapi comborannya setengah basah setengah kering ya teman-teman. Jadi seperti ini, nggak kebanyakan air. Nah, seperti ini, persis hampir seperti fermentasi, cuman saya masih pakai pola pakan manual karena saya masih sanggup ya. Nanti kalau memang sapinya sudah berkembang banyak ya mungkin saya ganti dengan pakan yang fermentasi. Nah, kalau untuk minumnya ya biasanya cuman air putih sama garam, saya kasih mineral ya. Kalau ada dedek kasih dedek juga nggak apa-apa, tapi kalau saya berhubung nggak ada ya cuman air putih sama mineral. Nah, tujuan saya kasih mineral itu
Itu kata peternak-peternak yang lain itu kan untuk memperbanyak susunya. Karena sapi ini posisinya sudah bunting, tapi buntingnya nggak tahu. Nanti kita nunggu mantrinya aja. Nah, untuk kalau pakan setelah ini kan saya kasih pakan itu rucah ya. Bahasa rucah itu gini teman-teman. Bahasa rucah itu kadang ya daun singkong, kadang ya kolonjono, kadang ya tebon jagung, kadang ya juga saya kasih rumput. Biasanya saya kasih seling-seling. Tapi yang paling pokok di peternakan saya ini, di Kujang Kembar Farm ini, yang paling pokok ini makanan hijauannya itu kolonjono ya, atau pakcong, atau apalah. Kalau di daerah-daerah yang lain saya nggak ngerti. Ya kalau di sini terbiasa dengan bahasa kolonjono. Dan sebelum sapi ini datang, dulu saya sudah pernah bikin video itu cara menanam rumput yang baik dan benar kalau nggak salah itu. Nah itu sebelum sapi saya datang. Nah, waktu itu memang saya persiapkan ini dengan gimana caranya supaya saya juga nggak kewalahan, karena saya juga keluar ngonten, terus nyambi kalau juga kadang-kadang ya pokoknya seperti itu. Makanya sebelum itu saya persiapkan dari segi bang pakan ada di depan, nanti saya bisa videokan. Jadi yang paling pokok peternakan sini seperti ini. Nah, tujuan saya di peternakan ini ya teman-teman, saya memilih ke breeding itu ada tujuannya. Karena kenapa nggak dipengemukan? Yang pertama adalah saya pengen mencetak ya. Saya pengen mencetak bagaimana perkembangan sapi yang saya sekarang pelihara dari peranakan sama babonnya. Jadi babon terus anak gitu kan. Saya kenapa memilih yang breeding, karena satu, kita nggak harus bingung cari bibitan kalau seperti di pengemukan. Maksudnya gini, jadi kalau di pengemukan 4-5 bulan itu kita jual sapi terus kita beli lagi. Nah itu harus dengan manajemen yang baik. Nah kalau saya dengan satu sapi nanti bisa hasilkan sapi yang banyak walaupun jangkanya panjang. Untuk planning ke depan saya ya semoga tercapai, minimal bisa tercapai 20 ekor indukan, semoga saja ya teman-teman. Dan semoga saya juga doakan sama teman-teman semua, semoga nanti di ternaknya bisa berhasil. Karena jari wong biyen, kata orang dulu itu, sapi itu rojo koyone wong tani. Nah ini sekarang jadi rojo koyone wong tani, karena juga saya wong tani, anaknya wong tani ya teman-teman. Mantrinya datang nyuntik sapi ini. Rencana saya mau kasih bibit, kalau rencana saya itu bibit Brahman, karena sampai saya ngambil kaki depannya, kalau belakangnya ya pengennya Belgian Blue, terus yang ini metal. Nah itu kebetulan Pak Mantrinya sudah datang, langsung kita videokan cara ngerogohnya, terus kartu ID-nya ya. Matang mas ya, positif. Pirang bulan mas? Tuan ya naik, kalau pokoknya. Loh, lagi petangnya cilik mas. Oke mas, jadi ya bener lah sebongi kayak ngomong limo. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ini sapi saya dulu belinya bunting. Ini dari sini aja. Malah aku sembuh takut apa sapi ini apa piye? Ya iki paceknya sing iki. Alhamdulillah ini bunting. Pira mas? 8 bulanan. 8 bulanan. Alhamdulillah ya. Nah ini baru sapi yang satunya mau dikawin suntik, mau di IB. Mantrinya ini Pak Didik nih.
Ayo lah. Nah ini prosesnya mau di IB. Ini sapinya masih dorong. Ini proses IB. Gambarnya enggak terlalu ini ya teman-teman. Halo. Ya. Jadi enak Mas, mau bareng metu ngono mau. Oke, prosesnya sudah selesai. Semoga sekali jadi ya. Tadi kebetulan sudah di IB. Saya yang videokan sendiri karena istri saya lagi ngurusin anak saya. Dapatnya IB bibitnya itu metal ya teman-teman. Saya ambilkan dulu. Nah ini dapat IB-nya dari Singosari. Si metal magic. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini bibitnya si metal. Karena nggak ada bibit yang saya minta ya. Karena sudah waktunya ya saya isi seadanya. Yang penting bibitnya bagus gitu aja. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu. Nanti untuk detail-detail dari perkembangan ternak saya mungkin nanti bisa saya videokan. Semoga informasi ini membantu jenengan semua, para peternak semua, dan semoga jenengan semua sukses dari ternaknya dan dari planning ternaknya. Jadi investasi yang memang benar-benar bisa mensupport perekonomian kita ya teman-teman. Oke, salam sukses selalu untuk peternak Indonesia. Saya peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.